Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi Florentinus, yang kali ini akan coba menemani kalian belajar materi tentang sistem koordinat dan menentukan posisi titik. Yang pertama itu adalah sistem koordinat, yang dimana dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Kedua sumbu tersebut terletak di dalam satu bidang. Oke, yang dimana sumbu horizontal itu dia secara mendatar yang diberi nama sumbu X, dan sumbu vertikal itu secara tegak yang diberi nama sumbu Y. Perhatikan garis berikut. Ini ada dua buah garis yang saling berpotongan, yang dimana garis yang merah ini disebut dengan garis horizontal atau sumbu X, sedangkan yang satunya lagi diberi nama garis vertikal atau sumbu Y. Sedangkan titik temunya itu adalah titik pusat atau titik koordinat pangkal. Dalam bidang koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Oke. Kuadran pertama semuanya bernilai positif, yaitu X dan Y bernilai positif. Yang kuadran kedua yaitu adalah X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Sedangkan kuadran ketiga itu adalah X-nya bernilai negatifnya, Y juga bernilai negatif. Ini salah ya. Sedangkan kuadran keempat, ini kuadran keempat, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Untuk keterangan lebih jelas kita tulis kuadran pertama positif, kuadran kedua itu Y-nya bernilai positif, sedangkan kuadran ketiga X-nya bernilai negatif, Y juga bernilai negatif, kuadran keempat X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Oke, sebagai contoh dalam bidang koordinat di bawah ini, maka tentukan titik P, O, W, S, V, dan T berada di kuadran mana? Oke, coba kita selesaikan. Kita coba melihat dulu yang berada di kuadran pertama, yaitu posisi P dan T. Ini ya, ini adalah kuadran pertama. Ini adalah posisi P dan T, yang dimana titik P itu adalah 2 dan 4, positif-positif, sedangkan posisi T itu adalah 2 dan 1. Yang berada di kuadran kedua di sini adalah O. Yang dimana titik O itu adalah negatif 3 dan 2. Sedangkan yang berada di kuadran ketiga, yang dimana posisi S itu ada negatif 5 dan negatif 2. Sedangkan V itu adalah negatif 3 dan negatif 4. Kuadran ketiga. Sedangkan yang berada di kuadran keempat itu adalah W, itu yang dimana X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif, yaitu 5 dan negatif 2. Yang B itu adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kita coba lihat yaitu posisi titik S terhadap sumbu X dan sumbu Y. S-nya posisinya berada di sini, yaitu kuadran ketiga. Titik S terhadap sumbu X itu sama dengan 2 satuan berjarak dari sumbu X, atau 2 satuan terhadap sumbu X, dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Untuk yang titik S, 2 satuan dengan 5 satuan. Yang kedua adalah titik U. Oke. Ini berada di kuadran kedua, yang dimana kalau dia berjarak 4 satuan dari sumbu X ya, 1, 2, 3, 4 dari sumbu X, sedangkan 6 satuan dari sumbu Y, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sumbu Y.
Yang ketiga adalah titik R yang tidak ada. Kita coba kerjakan sendiri, yaitu titik R berjarak ke titik satuan dari sumbu X. Oke, ini adalah R, ini adalah sumbu X. Kita hitung titiknya 1, 2, 3, berarti 3 satuan dari sumbu X. Sedangkan berjarak di titik berapa satuan terhadap sumbu Y, hitung dari sini lagi, yaitu 1, 2, 3. 3 juga. Oke. Yang keempat adalah titik O. Oke, ini adalah titik O. Berjarak di titik satuan terhadap sumbu X. Oke, ini adalah sumbu X. Berarti 1, 2. Berarti tulis 2. Dan berjarak di titik satuan dari sumbu Y. Oke, ini adalah sumbu Y, berarti 1, 2, 3. Oke, misalnya kalau kita mau ambil lagi, contoh misalnya yang kelima, kita ambil salah satu titiknya adalah titik Q misalnya. Q, dia berjarak berapa satuan dari sumbu X, yaitu 1 dari sumbu X, dan berjarak 7 satuan dari sumbu Y. Oke, kira-kira seperti itu ya. Yang kedua adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dari bidang koordinat kartesius ini, ya, dapat ditulis posisi titik sebagai berikut. Ini adalah titik yang menjadi titik acuan kita terhadap titik A terhadap titik asal, yaitu 7 dan 4. Sedangkan posisi titik B terhadap titik asal, yaitu adalah 4 dan negatif 3. Sedangkan posisi titik C terhadap titik asal, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Sedangkan posisi titik D terhadap titik asal adalah negatif 5 dan 4. Posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A, B. Oke, contoh. Dari bidang koordinat di bawah ini, maka tentukan titik koordinat A terhadap titik B. Nah, yang kedua titik koordinat C terhadap titik D. Untuk menentukan sebuah titik terhadap titik tertentu dalam bidang koordinat kartesius, kita harus membuat sumbu koordinat yang baru, berarti ini adalah sumbu asal. Kalau seandainya kita membuat koordinat titik A terhadap titik B, berarti titik B ini menjadi titik acuan menjadi 0,0. Oke, coba kita selesaikan. Titik acuannya adalah titik B. Titik B itu adalah 4, negatif 3. Setelah itu koordinatnya, koordinat dari A terhadap sumbu B itu adalah 3,7. Kita akan coba cari dari gimana cara dapat 3,7. Oke. Nah, ini adalah titik acuannya. Tadinya dia adalah 4, negatif 3. Sekarang menjadi 0,0. Oke. Sedangkan ini adalah titik A-nya. Yang tadinya adalah 7,4. Sekarang dia berubah menjadi berapa? Oke. Kalau ini per 1 berarti 1, 2, 3. Berarti 3. Oke, ini adalah berarti menjadi sumbu X. Sedangkan sumbu Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, oke. Yang kedua adalah titik C terhadap titik D. Yang dimana titik D ini akan menjadi titik acuan, yaitu negatif 5,4. Setelah itu koordinatnya menjadi 3,7. Coba lagi. Berarti tadinya dia adalah negatif 5,4. Berarti menjadi 0,0. Oke. Titiknya berada di sini. Berarti 1, 2, 3. Ini adalah sebagai X. Berarti ubah menjadi 3, dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti negatif
7. Itu adalah sebagai sumbu Y-nya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.